Solo Yuan sama brand lagi bersama gue yang sama gue bakal mau nge-review tentang ini nih, obat-obatan buat pegelinu. Oke, gue langsung sinematik dulu ya kan. Set. Yeah. Anjay. Yoi. Nih, di ini juga ini nih. Terus sama ini. Oke. Langsung aja kita cek satu per satu. Oke, tadi gue mau ngasih tahu buat masalah penjelasan dari obat-obat ini. Ini kayak salep atau kayak cairan liquid gitu, atau kayak cukup solid kayak balsem contohnya. Ini kayak salep krim gitu, ini kayak liquid, ini juga liquid, ini kayak solid balsem. Jadi gue mau ngebahas tentang mana dulu ya? Ini dulu kali ya. Amelits Yoko. Ini tuh yang kayak ini pokoknya ini semuanya buat masalah pegelinuan kayaknya sih ya. Tentang misalnya lu pegel atau gimana. Nah, misalnya contohnya yang ini nih, oke? Ini kayak gini tuh, kayak diusap gini. Ini buat masalah komposisi gue sih kurang paham banget ya, tapi ini yang gue rasain sih ya. Untuk membantu meringankan sakit pada otot dan sendi. Ini semuanya sama sih. Jadi gue bakal mau recommended mana yang paling terbaik lah kalau bisa dibilang ya. Ini sih Yoko ini lumayan panas, lumayan nggak panas banget sih, anget. Tapi ini enak sih. Jadi misalnya nih lu contoh lu usapin di sini ya, itu ngeresep banget tuh. Tapi nggak terlalu panas banget kayak siapa namanya Geliga kan parah tuh panasnya ya. Contohnya kayak gitu. Ini buat komposisi karena gue kurang paham banget ya. Misalnya ada bahan metil silikit, mentol gitu-gitu. Gue kurang tahu juga, tapi menurut gue ini recommended juga. Untuk harganya paling cuma berapa ya, 10 ribuan atau sampai 20 ribuan mungkin, kurang lebih, karena gue nggak terlalu paham juga. Ini gue koleksi ginian karena misalnya di persendian pegel, tangan gue juga bekas patah, ngilu gitu dikit dah ya. Atau lu suka stretching gimana kan masih ada ngilu dikit lah ya, paling ya udahlah ini obatnya ya mantap my friend. Oke, nih yang untuk ini menurut gue recommended misalnya lu buat di bagian punggung belakang atau di mana ya, leher atau di kepala gitu, yang di apa sih namanya, di samping jidat gitu loh, di atas kuping gitu. Lampu gue mati, ya udah kita lanjut aja, nggak apa-apa, nggak usah pakai lampu. Ini buat kayak dioles gitu, enak nih di samping kepala atau kayak gitu dioles, atau di belakang tubuh ya kan. Kalau untuk di tangan nggak recommended banget karena cepet kering. Kalau di punggung kayak nyerap gitu. Kalau ini ya enak, nggak terlalu panas banget. Udah kita outin kali ya. Kalau udah ini kita sampingin dulu. Terus yang buat liquid lagi si GPU mungkin ya. GPU ini emang dia khusus buat ngurut sih. Ini tingkat kehangatannya sangat minim ya. Kalau misalnya lu kehangatannya misalnya yang lain-lain tuh misalnya 50% atau sampai 80%. Nah, ini paling cuma 20 doang, 20-30%. Ini emang intensitasnya untuk ngurut. Lebih diutamakan untuk ngurut ya, ngurut kayak nenek-nenek ya kan, ya gitu-gitulah. Pokoknya ya santai ya. Gue nih tuh gosok pijat urut ya, namanya juga GPU. Ini cuma wangi enak sih daripada lu ngurut pakai minyak kelapa apa minyak goreng ya kan, agak lenyet tau gak sih lu, kayak lengket gitu di kulit ya gak sih. Untuk harga gue kurang tahu, kalian bisa cek aja di Tokopedia. Ini enaknya wangi, cuma pas diurut kayaknya nggak selicin kayak minyak urut gitu, jadi kayak masih agak keset. Cuma overall masih oke sih, masih bisa buat ngurut gitu, dan ada wanginya minyak serai. Ini ada setahu gue sih ada pilihan sih, ada minyak serai, ada minyak wangi, minyak nyong ya gitu-gitulah. Untuk ini gue recommended buat kalian ya buat ngurut, bukan buat ngoles kayak di
oh lu lagi keseleo nih, lu cuma oles dong, jangan. Tapi kalau untuk diurut, badan lu diurut, nah ini recommended banget. Cukup hangat buat ditaruh di pusar perut lu, misal lu masuk anjing ya guys, kayak gitulah pokoknya. Sorry banget, masuk angin kayak gitu. Jadi recommended buat ngurut, bukan buat kayak salep. Oke. Langsung next. Untuk komposisi kayak tadi gue juga kurang paham ya kan, komposisinya. Nanti kalau gue tahu nanti gue bikin lagi ya kan. Ngeri juga. Untuk yang kedua ini minyak masuk angin ya. Pokoknya ini semuanya kayak buat pegel tuh bisa lah maksudnya. Buat ngilu-ngilu atau lu masuk anjing gimana boleh lah. Yonglek. Ini gue nggak tahu nih, ini minyak angin lang nih, kayak tau gak sih lu apa namanya? Aduh sorry ngeblur. Kayak apa namanya ya, minyak kayu putih tau kan lu, kayak masih turunan minyak kayu putih sih menurut gua, cuma ini lebih strong. Ini untuk komposisi gua kurang paham juga. Ini pokoknya dingin dan cukup hangat. Ini obat gua banget nih, ini gua banget, cuma baunya kayak nyong banget ya kan, nyong kayak aki-aki gitu ya kan, dan gua suka sih baunya. Cuma yang lain tuh kayak dibilang anjir lu abis sedekah ya kan, gimana ya gitulah. Ini untuk dia kadar mentolnya 26, metilnya 24, dan base-nya 100% itu kayak liquid gitulah. Gue kurang paham banget. Jadi ini caranya. Kalau ini nggak bisa buat ngurut nih. Ini keset banget, nggak licin siapa namanya tadi, si GPU. Ini kalau gue bilang ini recommended banget, bukan buat ngilus ya. Ini buat kayak lu masuk angin, lu ngusap di pusar lu ya kan, atau di bagian kepala yang tadi misalnya lu lagi pusing ya kan, atau lu masukin ke lubang hidung lu misalnya lagi pilek nih, lu cucut gitu ya kan. Itu recommended sih, lumayan sih ya kan, daripada nggak ada sama sekali. Cuma ini panasnya lumayan agak panas. Kalau dibilang dari 1 sampai 10 mungkin 7 lah ya. Apa ya, mungkin ke tingkat kestabilan panasnya itu lumayan sih, terjaga gitu. Kayak Geliga sih hampir sama, cuma Geliga kan panas banget, ini enggak sih, soft. Ini lebih soft, cuma lebih nyaman lah, relaksasi menurut gua. Oke. Ini Chinese punya gue paling penting, ini gue bawa kemana-mana. Oke, next lah ya kan. Terus abis dari liquid kita langsung ke ini, nggak ada sih, cuma ganjelan doang sih. Ini Lohanco merek Cina juga. Ini kayak ini, kalau ini minuman buat diminum. Ini sebenarnya buat pegelinu, masuk angin juga sih. Sebenarnya ini buat diminum, nggak termasuk ini. Gue cuma buat ganjelan aja tadi. Cuma kalau kalian mau order Lohanco juga boleh ya kan, gue endorsein aja. Cuma gue nggak nih, sama sekali nggak di endorse nih ya kan. Cuma ngomong-ngomong aja gue, basa-basi. Oke, sekarang kita pindah ke Voltaren. Voltaren ini balsam ya. Ini kayak musuhnya Geliga gitu. Gimana ya? Kok gue bilang ini nggak ada rasanya sama sekali sih, ampas banget sih, kurang banget sih. Kayak di misalnya gue cium nih contohnya, di baunya juga kurang strong gitu sih Voltaren ini. Padahal Voltaren ini udah jelas banget tuh ada tulisannya balsam pereda nyeri, tapi kayak zong banget sih menurut gue ya. Kayak ampas banget gitu, cuma bikin lengket di badan aja gitu. Udah gitu lengket ini. Menurut gue kurang recommended banget. Mungkin kalau Voltaren yang cairan mungkin lebih enak kali ya, gue belum tahu juga. Ini untuk komposisinya hampir sama kayak tadi, ada metilnya juga, cuma nggak ada si mentol. Ada mentol sih, cuma dikit. Cuma ada cengkeh juga, lu keren juga sih pakai cengkeh. Kalau buat ini kayaknya ini gue jujur not recommended banget, jangan deh. Kayak nggak berasa banget anjir, kayak kuring apa sih, kuring. Oke, langsung kita ini skip aja, out. Dan kita masuk ke ini hot in cream. Mungkin kalau dibilang duel antara si creamer ini dua kali yang sering banget jadi perdebatan. Untuk si hot in cream ini panas. Namanya kan hot in cream, cuma ini nggak panas ya ternyata. Dia nembak panasnya itu cuma sekali doang, kayak dar gitu. Udah habis itu udah nggak berasa sama sekali. Terus tersisa cuma lengket aja di badan sih. Tapi untuk misalnya lu pegelinu buat kayak
apa sih namanya, menghilangkan rasa sakit sejenak aja gitu, gue sih boleh lah pakai inilah. Ini padahal ada tulisan tidak lengket ya, ini bullshit banget sih. Sebenarnya ini lengket. Gue sering nyetok sih ginian nih di rumah, ada aja gitu, misalnya udah habis langsung beli, kenapa? Karena daripada tidak ada ya kan, daripada gue harus geliga yang dia nempel sekali gini, nempelnya setahun ya kan, panasnya sampai pernah agak merah gitu sih, memar gitu ya, lebih berbahaya. Mendingan ini sih, lebih soft, membantu meringankan pegal-pegal nyeri sendi. Ini isinya 120 gram. Gue kalau untuk harganya kurang paham banget, banyak lah pokoknya ya, lu tinggal nyari aja di Tokopedia atau shop Betawi, Shopee kayak gitu. Ini ngeblur ya. Untuk si komposisinya kita lihat, ada mentol juga 6%, ada metil juga, sama pine oil. Pine oil itu berarti ini dong, apa namanya, kacang ya, iya gak sih, nggak tahu juga sih gue. Ini tidak untuk digunakan untuk anak di bawah 2 tahun karena mungkin kepanasan kali yang ngerinya, kaget doang gitu, dan nggak boleh kena mata. Sama sih, semua juga nggak boleh kena mata, dan disimpan di suhu ruangan 30 derajat, jangan di atas itu. Kalau itu ya meledak, bukan meledak sih, dininya lama-lama kembung, dan kadar panas di salep ini hilang. Ini bentuknya krim. Kalau buat si Hotin Cream gue sering pakai, ini enak sih. Tapi kalau gue lebih suka ini dicampur air, jadi agak nggak terlalu lengket menurut gue ya. Dari ini kan dia mengkonfirmasi tidak lengket, tapi gue merasakan masih lengket gitu loh. Jadi ya fine aja, gue review jujur aja ya kan. Karena gue pengguna juga, bukan gue bilang jelek sih, tapi lumayan oke lah. Namanya krim atau sesuatu yang lu tempelin di tubuh gitu, yang apa ya, yang kadar atau ya seminyak aja gitu, lu oles di tangan atau di tubuh aja kan jadi lengket gitu ya. Apalagi krim ya kan, krim kan lebih solid gitu, bukan liquid, bukan air gitu ya kan, ya jelas aja lengket. Nah ini statement tidak lengket mungkin ya buat menarik perhatian aja sih. Hot in cream ini gak terlalu apa sih namanya, panasnya ini maksudnya nggak lama gitu, kayak paling berapa ya, 5 menit lah mungkin lah, setelah itu udah dan hilang. Nggak nyampe, malah 5 menit, 3 menitan mungkin. Cuma panasnya di awal dong, tar kayak gitu, panas kayak ada petasan gitu, tar gitu. Oke lah. Kayaknya itu aja sih buat si Hotin Cream ini. Dan terakhir gue mau nge-review ini nih, ini jagoan gue banget sih, counterpan. Ini lu dari sini aja udah kelihatan ya kan, sendi-sendi yang harus lo oles-oles di setiap bagian tubuh lu kalau lu pekerja keras, kuli bangunan. Enggak lah, maksud gue pekerja ya seks komersial, enggak gitu juga lah, maksud gue pekerja biasa aja. Ini gue baru beli sih sebenarnya, gue sih beli, kakak gue yang beli ya kan, cuma gue yang pakai karena gue kerja lumayan pegal-pegal gitu lah, ngilu dikit. Ini untuk si counterpan, kita langsung ke komposisinya aja. Oh ternyata metilnya lebih besar, metilnya itu 102 gram, mentolnya juga 54, terus sama eugenol vanillin cream base 100 gram. Oke, jadi bedanya itu ya, makanya ini lebih bertahan lama panasnya ketimbang si ini. Gue kira dia masih satu merek. Oh ini namanya top brand gitu ya, kalau ini namanya Taiso. Gue kira masih satu brand, ternyata beda brand. Oke, pantas cocok berperang gitu. Kalau ini si counterpan ini jagoan gue banget sih, gue akuin, gue nggak bohong. Ini lu misalnya lu lama berdiri bekerja, misalnya lu jadi SPG atau SPB atau PSG Paris Saint-Germain dong. Misalnya lu kayak gitu atau lu ngangkut barang di pundak atau pegel megangin barang segala macam, ini obat banget sih. Cuma emang temporary ya, sementara banget, nggak selamanya langsung hilang. Mungkin lo kayak apa ya, counterpan itu kan namanya melawan sakit gitu. Melawan sakit itu cuma sementara aja, kayak paling 5 menit atau, tapi ini bisa bertahan sih. Gue pernah pakai ini
kan panas tuh, ini panasnya stabil banget, nggak panas jahat kayak si hot in cream itu. Hot in cream kan panasnya tar gitu, abis itu udah nggak panas lagi. Nah kalau ini stabil gitu panasnya. Dan bisa mungkin 30 menit lah ya buat mengatasi lu nyut-nyutan di betis lu, misalnya kelamaan berdiri, atau tangan lu, atau di kuping lu, yang terserah sih di mana aja lu mau pakai. Ini bentuknya persis banget sama kayak si hot in cream. Krim dalamnya tuh encer-encernya, kekentalannya sama aja, paling beda di komposisi yang tadi yang gue bilang komposisinya. Untuk harga kayaknya lebih mahal ini setahu gue daripada si hot in cream, karena ini banyak dipakai terutama itu cewek gue itu yang kata pernah jadi mantan gue juga, yang namanya Pevita Pierce. Ya jadi rekomen sih menurut gue ini si counterpane ini obat banget sih buat gue nih, kayak doping gitulah ya kan kalau dibilang orang-orang. Untuk apa lagi ya, nah misalnya ada lagi yang bilang nih, bang kalau misalnya udah basi, udah expired, udah lewat, itu masih bisa dipakai gak? Masih bisa dipakai, cuma apa sih namanya, efeknya tuh udah nggak ada, panasnya udah nggak ada, cara menghilangkan counterpane yang nggak ada, maksudnya menghilangkan rasa sakitnya itu udah nggak ada. Mungkin baunya juga udah hilang, misalnya kalau liquid dia udah agak mengental, kalau krim dia udah agak encer gitu, kalau misalnya udah basi kayak gitu. Atau misalnya nih kan harus taruh suhu ruangan 30 derajat, misalnya kayak di sini aja nih suhu ruangan, maksud gua nggak lu taruh di kulkas, nggak taruh di mana kena matahari, kalau kayak gitu kan encer tuh, cepet basi juga. Jadi ya masih bisa dipakai, cuma ya udah nggak ada rasanya, ngerti gak sih lo, efeknya udah nggak ada kayak gitu. Jadi jadi untuk pembahasan semua barang-barang laknat, barang-barang ini apa namanya, ini juga, ini gue nggak tahu udah bisa, kayaknya ada merek Beliga atau apa juga, ini mereknya Yoko apa tuh, Jepang punya apa gimana, gue nggak tahu deh. Si ini juga minyak lang, terus juga ada tin cream sama Voltaren kayak gitu-gitu. Jadi menurut gua kalau untuk si yang juara itu dari semua ini ya, tapi kan ini memang beda-beda fungsi ya. Ini kan bisa, kalau krim kan bisa di bagian seluruh tubuh, kalau minyak kan memang untuk diurut aja buat masalah pengurutan. Untuk balsam kan emang nggak bisa di semua area karena panas. Dan kalau misalnya krim kan emang juga ya gimana ya, maksudnya ada apa sekatan gitulah. Kayak ini nih minyak angin kan ya emang buat kayak di perut gitu. Ini juga kan misalnya yang liquid beda. Jadi kalau menurut gue, tapi intinya semuanya sama sih, kayak pereda nyeri gitu semuanya ini. Dan gue menurut gue recommended gue itu ya ini counterpane. Lu bisa taruh, misal lu masuk angin juga pakai ini, karena bisa menghangatkan tubuh, bukan hanya menghilangkan rasa nyeri. Ini bisa menghangatkan tubuh juga, untuk menghilangkan nyeri juga bisa, untuk apa lagi ya, sekedar apa yang meringankan, kayak ngentengin badan gitu kalau dibilang lah ya kan, ini bisa. Dan itu sih kalau menurut gue juaranya ini sih counterpane. Emang harganya lumayan mahal ya, cepet kalau nggak salah segini, atau gue kurang tahu juga. Kalau mungkin kalian tahu ya silakan aja, atau mungkin ini. Kalau ini andalan gue juga sih, ini juga bisa jadi penghilang nyeri. Misalnya ini juara 1, ini juara 2, dan juara 3 ya di hot in cream. Ini juara 2 karena gue sering bawa pakai, dan ini gue udah hampir puluhan tahun bawa ginian. Dari zaman gue sekolah juga gue udah bawa ini si minyak gitu, karena doktrin dari baba gue sendiri sih, bokap gue sendiri udah pakai bos. Jadi kemana-mana selalu pakai ini. Misalnya gue masuk angin, gue pakai ini tuh kayak meredakan anginnya gitu loh, kayak lu mulai anginnya keluar dari bool, kayak tut kayak gitu, kayak kentut gitu lah. Atau lu tahak, nah jadi anginnya kayak keluar dari situ. Ini keren. Terus juga yang juara ketiga ya hot in cream masih temporary oke lah ya, daripada pilih yang lain. Jadi menurut gue thank you gitu aja sih. Gue banyak ngomong banget ini, mulut gue udah lumayan busa men. Jadi mungkin semoga jadi bermanfaat buat kalian ya untuk mencari apa sih namanya, krim atau balsam pereda nyeri atau apalah ya, obat pereda nyeri gitulah.
semoga tapi kan namanya orang kan beda-beda ya, apa namanya, gue cocok di sini, lu cocok di situ, kayak gitu-gitu. Cuma setidaknya lu tahu lah ya kan, ini untuk apa, ini untuk apa, dan ini lebih baik untuk apa, dan betternya gimana. Dan gue juga udah ngasih recommended yang terbaik yang mana. Thank you buat semuanya, semoga bermanfaat. Bye 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 bye. Sorry gue jarang upload muka, jadi gue males aja ya kan, gue pengen kayak gini-gini aja. Thank you, bye.